Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Jemaat Bukit Moria, golongan anak tangguh. Hari Minggu 16 Mei 2021. Bersama Kak Eta, Kak Ina, Kak Miki. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Senang sekali di pagi hari ini Kak Ina dan Kak Miki dapat menjumpai adik-adik di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Adik-adik sudah mandi belum? Sudah pakai baju yang rapi? Sudah? Keren. Satu lagi, sudah siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya? Oh, ada yang belum? Ayo, Kak Ina kasih waktu untuk ambil Alkitab dan Kidung Cerianya. Ayo, diambil dulu. Ayo. Sudah? Sudah semua siap Alkitab dan Kidung Cerianya? Baik. Kak Ina mau ajak adik-adik untuk bernyanyi ya. 2 lagu berturut-turut. Lagu Hari Ini Harinya Tuhan dan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo Kak Miki. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik sudah bergembira? Adik-adik sudah sukacita? Coba Kak Ina belum dengar. Oh, ada yang belum bergembira? Aduh, adik-adik kalau kita mau ibadah, kita harus bergembira. Ya, karena kita bersyukur. Karena Tuhan sudah mengasihi kita hari demi hari hingga hari ini. Kalau adik-adik belum bergembira, kita nyanyi satu lagu lagi. Hati yang gembira adalah obat. Ayo Kak Miki. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik, seperti kata-kata yang ada di lagu tadi, kita harus terus bergembira. Karena hati yang gembira itu adalah obat. Kalau adik-adik ada yang lagi sakit saat ini, harus tetap bergembira. Karena kita yakin Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Dan jangan lupa ya adik-adik, minum obat dan berdoa. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 215 bait 1 sampai 3. Dengar hai kawanku.
Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku, hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Hai kawan, pujilah yang Maha Mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga dan menyertai kami dalam tidur kami semalam, dan kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kami akan beribadah, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan mampukan kami untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu dari Kidung Ceria 224, bait 1 dan 2, Ku kehendaki sungguh. Ku kehendaki sungguh mengikut Tuhanku, firman-Mu jadi suluh di dalam hatiku. Ku persembahkan hati padamu Rajaku, ya Tuhan Maha Kasih, lindungi diriku. Adik-adik, kita masuk dalam pelayanan firman. Mari siapkan Alkitab kita. Setelah itu, buka Kitab Amsal. Buka Kitab Amsal, pasal 3, ayat 1 sampai 4. Kita ulangi, Kitab Amsal, pasal 3, ayat 1 sampai 4. Kalau sudah ditemukan, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Tuhan menolong kita supaya kita mengerti firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah kami boleh mengerti firman-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kita akan membacakannya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian pembacaan Alkitab adik-adik, Kitab Amsal. Sebelum masuk dalam penjelasan Kitab Amsal,
Kita mau memberitahu bahwa hari ini tema kita adalah aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan. Baik adik-adik, kitab Amsal. Kitab Amsal adalah salah satu kitab yang ada dalam Perjanjian Lama. Kitab Amsal ini berisi tentang nasihat-nasihat atau pengajaran-pengajaran. Kitab Amsal disebut kitab hikmat. Hikmat itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari Tuhan. Jadi bukan kepandaian manusia, tetapi dari Tuhan Allah. Kita diberi hikmat. Maka ketika kita mau memiliki hikmat, kita harus minta kepada Tuhan Allah. Jadi nggak bisa minta kepada siapa-siapa, bukan kepada kepintaran kita, tetapi kepada Tuhan Allah. Jadi dalam kitab Amsal ini adik-adik, ini adalah gambaran atau ciri-ciri khas orang yang percaya, yang berhikmat kepada Tuhan, dan itu sungguh-sungguh nampak dalam perlakuan hidup. Salah satu penulis kitab Amsal adalah Bapak Salomo. Menurut Salomo, putra Daud itu, untuk memahami kasih Tuhan, anugerah Tuhan, atau berkat Tuhan, itu datangnya dari hikmat. Hikmat yang tadi dibilang bahwa datangnya dari Tuhan. Sehingga seseorang yang memiliki hikmat atau adik-adik yang memiliki hikmat adalah orang yang memahami, yang mengerti, yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hikmat itu bagaikan orang tua. Ya, seperti orang tua yang selalu menasehati, mengingatkan, mengajarkan anak-anaknya. Maka lewat firman Tuhan, Tuhan juga mengingatkan kita. Tuhan juga mau supaya kita selalu hidup dalam kebenaran. Menjadi orang yang tahu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Adik-adik, dari bacaan kita tadi ada 5 hal yang dapat kita ambil untuk kita pakai atau kita praktekkan dalam hidup kita. Yang pertama, adik-adik lihat adalah sebuah gambar anak-anak sedang membaca Alkitab. Kenapa kita penting membaca Alkitab? Karena di dalam Alkitab berisi firman Tuhan. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Berarti firman Tuhan yang kita baca, yang kita perhatikan, yang kita mengerti, harus kita ingat terus. Dan kita pelihara, kita praktekkan kemanapun dan dimanapun kita berada. Kita harus tetap hidup berdasarkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, kalau kita setia hidup di dalam firman Tuhan, Tuhan katakan panjang umur akan diberikan. Bahkan hidup damai sejahtera. Yang kedua, adik-adik lihat gambar ini. Gambar hati. Gambar kasih atau cinta.
kasih dan cinta yang harus kita berikan kepada siapa? Kepada semua orang. Kepada semua yang kita jumpai. Kenapa kita harus memberi kasih kepada mereka? Karena Tuhan Allah sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita. Maka kita harus membagi kasih Tuhan kepada semua teman, semua orang. Berarti kita hidup di dalam kasih dan kita hidup dalam kesetiaan. Adik-adik, hidup dalam kasih artinya hidup yang peduli dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak hanya untuk hidup diri sendiri atau kepentingan sendiri, tetapi untuk orang lain. Kita tidak boleh egois. Gambar berikut, ini adalah gambar Bapak Abraham. Kita tahu bahwa Bapak Abraham adalah Bapak yang setia, taat kepada Tuhan Allah. Bapak Abraham percaya dengan segenap hati kepada Tuhan Allah. Sehingga ketika ia diminta untuk mengorbankan anaknya Ishak, dia memberikan, dia lakukan. Karena dia percaya sungguh kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah Tuhan yang patut disembah, yang patut dipercayai. Menurut Abraham, hidup manusia datangnya dari Tuhan. Maka kita yang selalu berpegang teguh kepada Tuhan dan firman-Nya, kita hidup di dalam kepastian. Semuanya nyata, ada. Tidak bohong, tidak pura-pura. Tetapi nyata, pasti. Asalkan kita tidak meragukan kuasa dan kasih Tuhan. Yang ketiga, gambar ini adik-adik. Ini gambar seseorang sedang melangkahkan kakinya. Dia sedang pergi berjalan jauh. Tapi dia berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Kita harus akui Tuhan di dalam setiap hidup kita. Di dalam setiap laku tingkah kita. Kita harus melihat bahwa apapun yang ada dalam hidup kita datangnya dari Tuhan. Kita berhasil dalam pendidikan kita, itu bukan karena kepintaran kita, tapi karena dari Tuhan. Jadi semua itu harus kita akui bahwa Tuhanlah yang memberikannya kepada kita. Bukan kepandaian kita pribadi, tetapi karena Tuhan. Maka siapapun yang jadi anak Tuhan tidak boleh sombong. Karena apa yang ada dalam hidup kita, keberhasilan kita datangnya dari Tuhan. Yang terakhir adik-adik, kita lihat di sini dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 21. Adik-adik, dari gambar tadi mau mengingatkan kita bahwa kalau atau bila kita mau melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak benar, kita harus melihat kepada Tuhan supaya kita tidak melakukannya. Kita lihat dulu apa baik atau tidak baik yang akan kita lakukan. Kalau kita lakukan, apa sih yang akan terjadi dengan kita? Itu yang harus kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberi hikmat. Maksudnya jauhi segala bentuk kejahatan.
Sehingga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan. Jadi adik-adik, dari firman ini mau mengajak kita semua, bahwa manusia hidup tidak bisa lepas dari Tuhan. Manusia yang hidup dari Tuhan harus belajar terus mengenal Tuhan dan membawa firman Tuhan kemanapun kita pergi. Dan kita praktekkan firman itu. Bukankah kita ingin hidup bahagia? Bukankah kita ingin hidup damai sejahtera? Bukankah kita ingin hidup berhasil? Mari kita menjadi orang yang berhikmat, orang yang dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Firman yang mengajarkan kepada kita untuk selalu setia pada firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menyambut firman yang baru saja kita dengar, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Ayo Kak Miki. Sebagai suluh pada jalanku, firman Tuhan menerangi jalanku, firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena kami mau mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami menyerahkan seutuhnya diri kami kepadamu, supaya kami boleh dipakai Tuhan lebih baik lagi, menjadi saksi Tuhan yang baik dan benar, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mau berdoa dalam doa syafaat ini bagi pemerintah kami, Indonesia, di mana Tuhan telah menempatkan kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati agar pemimpin negara kami boleh memimpin negara ini dengan bijak. Kami mau berdoa untuk gerejamu. Kau berkati gerejamu dalam memberikan kesaksian, melayani banyak orang. Biarlah banyak orang boleh mendapatkan kasih sayang Tuhan lewat pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu. Kami berdoa untuk para pendeta, penatua dan diaken. Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh bergandeng tangan untuk boleh melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk anak-anak, adik-adik kami yang ada di rumah, yang saat ini memasuki masa liburan. Tuhan berkati mereka dalam masa liburan mereka. Dan dalam liburan ini biarlah mereka boleh memanfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri menghadapi ulangan kenaikan kelas.
Kami mohon jaga dan lindungi adik-adik kami Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh senantiasa hidup ada dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua daripada adik-adik kami. Tuhan berkati mereka masing-masing. Mungkin ada orang tua yang bergumul dengan pekerjaan. Kiranya Tuhan mau campur tangan. Berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk menghadapi kehidupan yang saat ini mereka alami. Berikan mereka percaya sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk adik-adik kami yang sakit. Kiranya Engkau mau sembuhkan. Kami berdoa untuk adik-adik kami yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka supaya sukacita mereka sempurna karena Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini tidak dapat melakukan segala sesuatu yang biasa mereka lakukan. Mungkin mereka kecewa dengan keadaan saat ini, tidak dapat berlibur, keluar kota atau keluar negeri. Tuhan sukacitakan hati mereka, hibur mereka supaya mereka tetap setia dengan Tuhan, berdoa supaya virus pandemi, virus COVID ini boleh berlalu dan adik-adik boleh melanjutkan hidup seperti sedia kala. Kami mohon kiranya Tuhan mau hadir dan memberikan mereka boleh berpikir dengan bijak. Kami juga mohon Kau berkati kakak-kakak layan yang sudah membantu pelayanan bagi adik-adik kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Engkau berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kemampuan lebih dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Kami mohon biarlah apa yang dilakukan oleh kakak-kakak layan boleh menjadi kesukaan bagi adik-adik dan juga bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk kakak-kakak yang ada dalam Inforkom, biarlah Engkau juga berkati mereka. Kami boleh bekerja sama dengan baik, sehingga kami boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi adik-adik layan kami di rumah. Kami mohon kiranya Engkau berikan kami semua kesehatan yang baik. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Masih banyak yang ingin kami minta kepadamu, namun kami tahu sebelum kami datang kepadamu, Engkau sudah mengetahui terlebih dahulu apa yang hendak kami minta daripadamu. Dengarkanlah setiap doa yang dinaikkan oleh setiap adik-adik layan kami. Dan Tuhan mendengar doa kami yang tidak sempurna ini, karena kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tidak disarankan untuk memberikan uang secara tunai. Persembahan yang akan adik-adik berikan dapat ditransfer melalui dompet elektronik seperti link aja, Dana, OVO, dan GoPay yang QR Code-nya akan tertera di layar. Adik-adik, nilai nominal yang akan adik-adik berikan boleh ditambahkan kode 01 di belakangnya. Misalnya, kalau persembahan adik-adik Rp5.000, boleh ditulis Rp5.001. Kalau Rp10.000, Rp10.001. Kalau adik-adik bingung, boleh minta bantuan mama dan papa di rumah. Sebelum kita memberikan persembahan, kita sama-sama berkata,
Apa yang ku persembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 175, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan, juga berkat-berkat yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Baru saja kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Suci dan kuduskanlah persembahan kami, dan biarlah persembahan kami ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Amin. Adik-adik, ibadah kita akan selesai. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 289 bait 1 sampai 3. Yesus kawan anak-anak. Yesus kawan anak-anak, juga kawanku. Bimbing tangan, tuntun aku sertamu. Ajar aku melakukan yang benar dan laik. Pimpin aku memikirkan hal yang baik. Bimbing aku tiap saat sampai ku besar, mendengar pesan firman-Mu yang benar. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh beribadah, dan Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan ajar kami untuk boleh beribadah selanjutnya dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga,